Kenalin, aku Sylvia, juara 2 Mawapres Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2026. Aku dari Prodi Bahasa Asing Terapan. Hari ini aku akan sedikit cerita tentang perjalanan aku mengikuti Pilmapres Sekolah Vokasi Undip 2026. Karena ditunjuk. Jujur aja waktu itu ditawarin sama dosen dari sekolah vokasi Prodi Bahasa Asing Terapan untuk jadi perwakilan dari Prodi Bahasa Asing Terapan. Jadi saat itu ada beberapa kandidat dan langsung diseleksi. Seperti itu. Ada beberapa kegiatan yang aku ikutin ketika sebelum ikut Mawapres. Jadi ketika di dalam kampus itu ada himpunan, kemudian di luar kampus ada komunitas baca buku karena aku suka baca buku banget. Jadi aku join Book Club Semarang. Kemudian ada Polyglot Indonesia, komunitas bahasa. Kemudian ikut volunteering juga di Prambanan. Waktu itu ada yang namanya World Heritage Volunteering-nya UNESCO. Jadi aku ikutan itu. Dan juga beberapa lomba-lomba lainnya. Oke, untuk tantangan ya, jadi di rangkaian Pilmapres itu ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Bahasa Inggris, CU, dan juga PI. Bahasa Inggris of course harus disiapkan dari awal untuk persiapannya. CU, capaian unggulan itu menurutku adalah akumulasi dari apa aja sih kegiatan yang kita lakuin selama kuliah di sekolah vokasi. Dan yang menurutku agak sulit itu adalah di PI atau produk inovatif, seperti itu. Dan di produk inovatif itu kita kan disuruh bikin produk yang inovatif ya, jadi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Ragu dan ingin menyerah. Kalau ragu of course pernah. Ragu karena apakah bahasa Inggrisku udah cukup oke, apakah capaian unggulanku tuh sudah cukup unggul, atau mungkin produk inovatifku sudah cukup inovatif. Ragu di titik itu. Tapi untuk menyerah tentu tidak. Oh, cara copingnya adalah dengan optimis. Kalau yang aku kerjakan saat ini pasti nanti ada ujungnya. Jadi kayak benang merah, kita cari dulu masalahnya ada di mana sih, coba kita perbaiki sampai akhir. Jadi cara copingnya adalah dengan selalu mereview ulang apa yang kita buat. Seperti itu. Apa yang bikin aku bertahan sampai titik ini? Adalah diriku sendiri. Ini bukan NPD ya teman-teman, tapi aku merasa bahwasanya apa sih yang bikin aku bertahan, yaitu tentunya aku punya diriku sendiri, yang mana itu sudah lebih cukup, dan tentunya dukungan dari orang-orang sekitar. Seperti itu. Pelajaran terbesar adalah bertemu dengan teman-teman dari prodi dan juga fakultas lain. Jadi aku pernah baca buku, judulnya adalah The Things You Can Only See When You Slow Down, karyanya Hae-Nim Sunim, penulis dari Korea. Dia bilang bahwasanya ada loh hal-hal yang kita lihat ketika kita santai aja. The Things You Can Only See When You Slow Down. Ketika kita berpikir bahwasanya teman-teman kita yang sedang mengikuti perjalanan yang sama, contohnya Pilmapres, itu juga melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Jadi itu adalah hal-hal yang kadang tidak kita lihat ketika kita buru-buru. Jadi ketika kita santai saja, kita tenang aja, kita bisa notice hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan menurutku itu adalah hal yang utama. Rencana kedepannya, rencana jangka panjang adalah melanjutkan S2. Cobain apa yang mau kamu cobain. Kalau ada cobaan, tolong dicobain. Karena menurutku masa-masa kita sekolah di vokasi ini, kuliah di sekolah vokasi adalah momentum yang sangat penting, di mana kita memiliki kesempatan, banyak sekali kesempatan untuk mencoba hal apapun itu. Oke teman-teman, jadi itu aja sedikit cerita aku mengikuti rangkaian Pilmapres Sekolah Vokasi Undip 2026. Semoga menginspirasi dan see you next time!